Gimana Indonesia mau maju? Pertanyaan yang sering kita lontarkan, bahkan kata-kata ini sering keluar secara spontan dari mulut kita. Hal ini biasanya jadi pertanyaan di benak kita. Dan mungkin di antara kamu ada yang penasaran juga, bisa nggak sih Indonesia jadi negara maju? Nah, buat kamu yang penasaran, mari kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai habis. Untuk menjadi negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara maju lainnya, biasanya dilihat dari beberapa faktor. Nah, untuk pembahasan Indonesia, kita lihat dari sisi ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan berpendapatan per kapita menengah ke bawah setiap tahunnya. Mengingat pada masa-masa sulit pandemik seperti ini, pendapatan per kapita Indonesia dalam laporan World Bank Country by Income menyebutkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan, yaitu dari 4.050 US dollar pada 2019 menjadi 3.870 US dollar pada 2020. Dengan menurunnya pendapatan negara, membuat hutang-hutang kita semakin membeludak. Namun jika kita lihat dari beberapa perusahaan BUMN yang masih beroperasi pada masa pandemik dengan pendapatan yang relatif tinggi, dan ditambahnya lagi dengan adanya berbagai macam pajak yang dibayar oleh rakyat, ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2021 naik sebesar 3,51%. Alhamdulillah ya, semoga selalu baik-baik dan naik-naik terus ya ekonomi Indonesia, asal uangnya dikelola dengan orang yang benar. Indonesia pasti akan bisa menjadi negara maju suatu saat nanti. Kita doakan saja ya. Setelah dari sisi ekonomi, kita pandang dari sisi pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih dianggap tidak relevan untuk anak sekolah, di mana sekolah-sekolah di Indonesia mempunyai jam belajar yang cukup lama, sehingga hal itu bisa membuat anak-anak merasa bosan di sekolah dan tidak bisa mengembangkan apa yang mereka minati. Hal ini tidak relevan karena banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah dan harus dipelajari oleh diri sendiri di rumah maupun di tempat kursus. Nah, begitu pula dengan gaji-gaji guru di sekolah yang tidak sesuai standar. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, gaji guru honorer di Indonesia kadang masih suka disepelekan oleh orang lain, sehingga tidak banyak untuk orang yang ingin menjadi guru di sekolah. Jadi, stok guru di Indonesia tidak terlalu banyak. Berbeda halnya dengan di Jepang. Di negara kakek Sugiono ini, mayoritas anak-anaknya bercita-cita menjadi guru. Karena selain ingin berkontribusi atas pendidikan di negaranya, gaji guru di Jepang juga sudah setara dengan gaji anggota DPR Republik Indonesia. Hal ini membuat tenaga pengajar di Jepang banyak peminatnya, sehingga ada persaingan untuk menjadi guru di Jepang, dan profesi guru di Jepang sangat bergengsi seperti menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Pendidikan moral di Indonesia pun hanya sekedar teori. Sesimpel kayak buang sampah pada tempatnya, kebanyakan sekolah di Indonesia hanya mengajarkan soal dan jawaban. Ingat, tidak semua ya. Sedangkan sekolah-sekolah di Jepang untuk hal semacam itu memang sudah benar-benar diajak untuk mempraktekkan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga lingkungan di negara Jepang memang benar-benar bersih dari sampah. Selanjutnya kita lihat dari pertumbuhan penduduk. Negara maju memiliki pertumbuhan penduduk yang kian lama kian rendah. Kita lihat dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa penduduk Indonesia saat ini mencapai 271,3 juta jiwa pada 2020. Yang berarti pertumbuhan penduduk di Indonesia naiknya sekitar 1,25% per 10 tahun. Yang dimana pada tahun 2010 penduduk Indonesia berkisar sekitar 257,6 juta jiwa. Namun peningkatan ini ternyata cenderung menurun dari 10 tahun sebelumnya. Dikarenakan dari tahun 2000 hingga 2010 tercatat kenaikan pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,47%. Hal ini menunjukkan suksesnya pemerintah dengan programnya Keluarga Berencana atau KB. Setelah pertumbuhan penduduk, nah sekarang kita lihat dari angka pengangguran. Pengangguran memang selalu ada di tiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang.
Namun menurut World Economic Outlook dari IMF, negara maju memiliki lapangan pekerjaan yang cukup meningkat dalam 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Data BPS menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,49% dari jumlah penduduk di Indonesia. Yang dimana itu artinya jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 9,10 juta jiwa. Namun Badan Pusat Statistik menyebutkan dengan angka ini berarti ada penurunan jumlah pengangguran di Indonesia. Yang dimana pada Agustus 2020, angka pengangguran mencapai 7,7% atau setara 9,70 juta jiwa. Namun jika dibandingkan dengan Jepang, kita masih sangat jauh. Karena angka pengangguran di Jepang hanya 2,8% atau 1,91 juta jiwa pada Juli 2021. Pengangguran gak jauh-jauh dari hal-hal pekerjaan atau penghasilan. Nah, sekarang kita bergeser ke impor dan ekspor. Jika melihat dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, nilai ekspor di Indonesia pada Oktober 2021 mencapai 22,03 US miliar atau naik sekitar 6,89% dibanding September 2021. Namun jika dibandingkan dari Oktober 2020, nilai ini naik sekitar 53,35%. Adapun kenaikan terbesar ekspor pada Oktober 2021 terjadi pada industri pengolahan, yaitu sekitar 16,7 miliar US dollar. Jika dihitung secara mantuman atau secara bulanan, nilai ini naik sekitar 3,61%. Dan dihitung secara Y on Y atau tahunan, nilai ini naik sekitar 36,50%. Adapun nilai ekspor terendah pada Oktober 2021 terjadi pada pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sekitar 0,41 miliar US dollar. Jika dihitung secara mantuman atau bulanan, nilai ini naik 2,70%. Namun jika dihitung secara Y on Y atau tahunan, nilai ini minus 3,32%. Sedangkan untuk hasil impor pada Oktober 2021 pun naik sekitar 16,20 miliar US dollar atau naik sekitar 0,36% dibanding September 2021. Jika dibandingkan dengan nilai Oktober 2021, naik sekitar 51,6%. Adapun impor terbesar untuk Oktober 2021 berada di golongan non-migas. Jika dilihat secara grafik, untuk impor non-migas selalu naik dan terus naik kecuali pada Januari 2021. Nah, setelah kita mengkoreksi beberapa faktor yang ada tadi, menurutmu apakah suatu saat nanti negara kita akan bisa jadi negara maju? Namun sebelum melihat beberapa faktor tadi, jika kamu ingin negara kita maju, mulailah terlebih dahulu dari diri sendiri. Sesimpel kesadaran untuk membuang sampah tidak sembarangan atau buang di tempat yang sudah disediakan ya. Oh iya, jika menurut kamu ada beberapa koreksi yang salah di video ini, mohon untuk dikritik ya melalui komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini ke temanmu jika temanmu membutuhkannya. Jika tidak, ya udahlah, nggak usah. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah menonton. Sampai jumpa.